Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas sebagaimana isinya. Yang kedua, sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Biasa kita berikan syafaatnya. Amin. Ibu para mereka Intan, saya diskusi yang saya hormati dan ibu guru yang bahagia. Pada kegiatan hari ini Bu, sesuai dengan agenda yang sudah Ibu Kepala Sekolah jadwalkan, bahwa kegiatan hari ini adalah untuk coaching. Untuk coaching itu pada perencanaan tahap yang pertama. Mungkin ya kita sambil nanti belajar. Ini nanti Ibu memberikan satu penjelasan yang yang mungkin diharapkan dan teman-teman nanti bisa bisa mengikuti apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Ya, mungkin sesuai dengan harapan kita bahwa kita yang sudah menyepakati apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Hari ini kita akan membahas apa yang sudah disepakati, yaitu tentang visi misi tujuan sekolah yang menjadi topik pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana untuk perkembangan di terakhir selama perjalanan setelah menjadi sekolah penggerak? Silakan. Terima kasih Pak Pengawas ya, kedatangannya di PK Intan hari ini di Kucing terkait kegiatan perjalanan TK kami setelah menjadi sekolah penggerak ini. Alhamdulillah luar biasa, banyak pengalaman yang kami dapatkan, diberikan kesempatan menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Bensewu. Jadi banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setelah menjadi sekolah penggerak, dan salah satunya adalah di mana kita sekarang ini selalu dipantau, kemudian dibimbing, dibina agar apa yang diharapkan oleh pemerintah menjadi sekolah yang salah satunya nanti bisa menjadi salah satu sekolah yang bisa mendampingi atau memberikan apa yang telah diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman semuanya, semaksimal mungkin akan kami lakukan. Banyak sekali halangan, tantangan yang kami dapati pada saat kami telah menjadi sekolah penggerak, karena kami menyadari bahwasanya sumber daya manusia kami ini sangat terbatas, terus terang saja, dan itu menjadi salah satu kendala untuk kami melaksanakan kegiatan sekolah penggerak. Tetapi dengan adanya kerjasama sesama guru, kemudian semangat belajar bersama-sama, saling memberikan dorongan, kemudian saling memberikan motivasi, kami berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat terwujud, dan bersama dengan teman-teman yang tidak tergabung di dalam sekolah penggerak bisa sama-sama melakukan kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, itu bagus sekali ya Bu ya. Tadi sudah bicara tentang tantangan dan sebagainya, apa yang menjadi kelemahan. Maka kemarin sebetulnya kalau Ibu Basil kemarin minta untuk itu saya bicara cuman masih panjang ya kalau untuk. Nah, lalu bagaimana Ibu Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah TK Intan ini mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan di sekolah ini? Untuk visi misi kebetulan kan kita kemarin ada perubahan ya Pak, karena sudah dari beberapa tahun yang silam visi misi kita itu
masih yang pakai yang lama, tapi seiring berjalannya waktu kita menjadi sekolah penggerak dan memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Jadi kami kemarin sepakat bersama-sama dengan guru dan tim pengembang untuk merevisi visi misi ini. Jadi visi misi ini menjadi salah satu landasan untuk membawa sekolah kita menuju ke arah yang lebih baik. Dan ini salah satunya adalah visinya itu mewujudkan peserta didik untuk berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Sedangkan visi dari TK Intan yang akan kita bawa adalah membawa dari visi yang sudah kita rencanakan tadi, kita uraikan ada beberapa terkait visi yang harus kita bawa untuk mewujudkan visi yang kita harus mewujudkan visi tersebut. Antara lain kita nantinya dengan visinya harus bisa menyelenggarakan PAUD yang holistik integratif, di mana semua itu nanti yang akan mengakomodir kegiatan pembelajaran secara berdifferensi. Kemudian misi kita juga bisa mewujudkan perilaku peserta didik untuk berpikir kritis, kemudian menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Itu, Pak. Ya, terima kasih ya Ibu ya. Nanti mungkin bisa untuk diperluas ya Bu ya, untuk kegiatan seperti ini mungkin lebih spesifik lagi ya tentang apa seperti itu ya. Baik Bu Kepala Sekolah Bu Saryati, tadi sudah disampaikan di atas itu ya, apa saja yang menjadi tantangan Ibu selama ini sebagai kepala sekolah di TK Intan ini. Nah, apa kira tantangan yang di sekolah ini? Nah, kalau tantangannya banyak ya Pak ya. Ya. Tantangannya terutama juga melihat dari kondisi sekolah kita yang sederhana, mewah, dekat sawah. Kemudian sarana prasarannya juga sempit lahannya, jadi untuk aktivitas mungkin kurang mendukung secara bebas anak-anak bergerak di sekolah. Tapi itu kita atasi dengan pembelajaran di luar kelas yang lebih banyak untuk anak-anak beraktivitas. Jadi tidak selalu di dalam kelas ataupun di halaman. Jadi untuk mengatasi ruang lingkup sekolah yang sempit ini, kami sering membawa anak-anak itu belajar di luar kelas bersama dengan guru-guru. Kemudian yang kedua tantangannya adalah terus terang saja di mana kami menjadi sekolah penggerak ini tentunya dengan kemampuan yang terbatas. SDM di mana kami harus memahami kurikulum Merdeka ini secara rinci, kemudian secara lebih spesifik, dan kami harus banyak belajar, terutama guru-guru kami yang tentunya kaget dengan perubahan kurikulum yang tadinya mungkin kalau tidak dari sekolah penggerak hanya biasa-biasa saja, santai, tidak keluar dari zona nyaman. Tapi seiring menjadi sekolah penggerak kan harus semangat, bagaimana kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih semangat, bagaimana terus belajar supaya kita bisa memahami implementasi kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Bu ya, sangat tantangan itu kalau dianalisis seperti itu ya ada kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang. Nanti kan itu harus kita tahu, peluangnya saya ini di sini seperti apa, tantangannya apa. Nah, kita harus bisa memanfaatkan itu. Nah, ini sangat bagus sekali Bu. Artinya penjelasan dari Ibu, tantangan ini seperti ini ya. Nah, Pak Puji ini ingin lebih spesifik lagi Bu. Nah, lebih spesifik lagi tentang kegiatan yang nanti kan untuk di luar ya nanti ya. Nah, seperti apa sih contohnya lebih spesifik lagi yang telah ditetapkan, umpamanya apa di B5-nya, apa di mana nih, kalau kegiatan di luar itu seperti apa? Lebih spesifik lagi Bu. Oke. Kalau untuk kegiatan B5 yang telah bicara itu kemarin kan kita sudah dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan sekolah penggerak yang lain. Salah satunya belajar di Taman Jumbo itu karena bersamaan kami mengambil tema yang sama. Tetapi untuk kegiatan yang spesifik di sekolah kami, kegiatan di luar kelas itu kita mengambil tempat misalnya di sebelah sekolah ini kan ada ruang
terbuka yang di situ ada banyak rumput-rumput dan itu justru bisa dijadikan sebagai lahan pembelajaran. Dimana kemarin pada saat kami peringatan Hari Pahlawan itu kami justru mengambil tema bermainnya di sana dengan permainan perang gerilya. Jadi anak-anak itu kami bekerja sama dengan orang tua membuat mainan tembakan dari pelepah pisang, kemudian sekolah dengan memakai baju hitam, dengan memakai ikat kepala, karena kita memang tujuan temanya itu untuk perang gerilya, memberikan pemahaman bahwa kita merdeka ini juga dengan cara-cara yang memakan korban jiwa, jadi diterapkan kepada wali murid. Dan ternyata mereka sangat antusias dan senang sekali belajar di luar kelas, di ruang terbuka yang intinya justru mereka sangat asik dan menyenangkan. Kemudian kami juga punya program sering makan di luar ya. Kami membuat seolah-olah anak-anak ini pada saat kegiatan makan bersama, kemudian kadang-kadang juga ada pembelajaran di luar sana tuh belajar di bawah payung-payung di samping musola, sehingga kesannya ini kami seolah-olah ada di taman gitu. Anak-anak ditanya ini seperti belajar di mana ya, kok di bawah di taman bunda, ya kadang-kadang di pantai. Nah jadi mendeskripsikan mereka itu kita belajar tidak hanya juga di dalam ruangan saja. Ya bagus sekali ya Bu ya. Nanti tadi sudah disampaikan apa yang program sudah ditetapkan untuk lebih sulit lagi untuk meningkatkan. Kalau seperti anak-anak tadi ada ruang terbuka, itu jelas meningkatkan. Apa sih kalau di dimensi itu apa Bu? Kalau di dimensi 6 dimensi itu apa? Ada gotong royong, kebinekaan global ya, apa namanya mandiri ya. Nah itu ya artinya ini akan dibangun dan dikembangkan. Tadi juga dengan saya dengar untuk kemitraan ya. Nah bagaimana membangun kemitraan yang dibangun oleh Ibu Kepala Sekolah dengan siapa-siapa aja, atau hanya dengan wali murid atau dengan stakeholder lain, dan bagaimana membangun kemitraan itu? Kemitraan kami sebenarnya di sini ada beberapa hal yang terlibat di sekolah kami, terutama yang paling fokus adalah dengan orang tua, karena mereka lah yang mendukung pembelajaran di sekolah untuk lebih lancar. Kalau kegiatan-kegiatan di sini banyak yang melibatkan orang tua, seperti misalnya pada saat pemberian makanan tambahan, anak-anak itu juga diolah makanannya itu dari orang tua. Jadi kadang-kadang kita tawarkan mau dimasak di sekolah apa di rumah, bilangnya di rumah saja. Jadi ada beberapa kelompok mereka memasak seperti bubur yang tadi pagi sudah kita lakukan, orang tua yang memasak kemudian diantar ke sekolah. Kemudian yang kedua ada kemitraan dari POKON. Alhamdulillahnya kita dibantu dari anggaran dana desa, baik dari segi bangunan maupun kesejahteraan pendidik. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan, walaupun mungkin masih kurang maksimal ya, tetapi kita sudah bersyukur sudah dapat itu. Kemudian yang ketiga itu dari puskesmas yang memang seharusnya sangat terlibat ya, karena kita memang setiap tahun itu 2 kali itu ada di DTK. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Paul Intan ini juga bekerja sama dengan FOI, Food Bank Indonesia, kadang-kadang kita sering mendapatkan susu, kemudian makanan tambahan yang lain, dan itu sangat menunjang untuk kebutuhan anak-anak di sini. Baik, makasih Bu ya. Artinya kami mungkin yang di sini terutama pengawas mendengar mungkin dengan rekan-rekan juga mendengarnya senang apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah ini. Kedepannya ini bisa mungkin akan menjadikan satu gambaran yang untuk apa yang kita kita perbuat. Untuk penting terus kita melakukan melakukan evaluasi, kemudian tidak kalah pentingnya kita harus ada peningkatan, terutama di perubahan, bagaimana kita selaku guru, kepala sekolah dan wali murid, anak-anak nanti berperilaku yang baik, kemudian menjadikan satu sekolah ini menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat ya. Bagaimana nanti masyarakat untuk waduh ini di sana kegiatan seperti ini, kemudian wah aku tak nyekolahnya sana karena kegiatannya banyak. Nah ini cara-caranya seperti itu. Nah ini yang begini Bu, ke depan ini ya, ini kan saat ini yang baru didirikan ya. Yang saya ingin tahu ini
bagaimana Bu nanti untuk ke depan, rencana ke depannya ini kan kita baru 1 semester ya. Rencana ke depannya ini, Ibu selaku kepala sekolah ini bagaimana sih memodifikasi atau merencanakan ke depan ini mau seperti apa lagi ya seperti itu? Untuk rencana tahun ke depan, di tahun kedua ini insya Allah kita mungkin lebih banyak nanti kolaborasi dengan guru terkait program perencanaan yang akan lebih diprioritaskan, terutama untuk menjaring peserta didik baru, karena terus terang saja sekolah kita kan di pinggir. Jadi kita harus punya beberapa trik untuk supaya anak-anak itu walaupun jauh tetap minatnya ke sini. Nah, itu yang menjadi salah satu PR kita, supaya walaupun naik turunnya tapi tidak signifikan, tidak terlalu, misalnya walaupun kita sekarang mungkin tergolong lumayan ya 37 anak, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di tahun depan bisa menurun, tapi kami berharap menurunnya itu tidak terlalu drastis supaya kita masih tetap bisa bertahan. Itu jadi salah satu PR yang mungkin harus kita lebih banyak promosi di medsos, kemudian kegiatan dari mulut ke mulut orang tua, kita juga sharing ke orang tua supaya ikut membantu mensosialisasikan program sekolah menggerakkan ke masyarakat. Ya, baik sekali Bu ya. Artinya mungkin kita ya juga mendengarkan itu sesuatu yang sangat bagus yang sudah diutarakan, tetapi nanti untuk diadministrasikan seperti apa nanti rencana, walaupun itu hanya dituliskan nanti rencananya tidak lanjut ini terus nanti programnya seperti ini, nanti akan saya laksanakan seperti ini dengan modal atau dengan biaya seperti ini. Nah, itu dituliskan walaupun sesederhana itu, tetapi di sekolah ada. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti saya berkeyakinan lah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, oleh ibu pimpinan nanti akan terus nanti benar-benar akan berkembang menuju apa yang sudah menjadi visi sekolah, misi sekolah, yang menjadi tujuan. Nah, itu akan semua nanti bisa terimplementasikan sesuai dengan yang sudah diterapkan dalam visi misi. Nah, itu harapan kami sebagai pengawas. Nanti dalam tindak lanjut ada nanti apa yang perlu nanti difasilitasi oleh pengawas, kami siap untuk mendukung dari kegiatan-kegiatan yang baik nanti dari guru ataupun kegiatan yang sudah disusun oleh kepala sekolah. Mungkin di akhir nanti sesi ini salah satu memberikan suatu gambaran nanti kepada semuanya bahwa apa yang sudah dituangkan dalam visi misi dan tujuan ini akan bisa tercapai walaupun di sana ada tantangan. Nah, namanya tercapai itu kan tidak keseluruhan ya. Mungkin tahun ini baru 20%, tahun yang akan datang ini meningkat 30% berikut seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin closing up yang terakhir nanti Bu Kepala Sekolah untuk kegiatan ini seperti apa nanti komitmen kita bersama nanti mau seperti apa. Nah, ini mohon di closing Pak. Oke. Terima kasih Pak Pengawas. Jadi alhamdulillah kegiatan coaching ini ya, saya sebagai kepala sekolah tentunya merasa beruntung karena sebagai sekolah penggerak ini selalu mendapatkan pendampingan baik dari pengawas, fasilitator maupun dinas pendidikan. Kami berharap mungkin kedepannya Bapak Pengawas akan lebih insentif lagi ya, karena banyak kekurangan kami yang nantinya akan menjadi salah satu PR yang harus kita selesaikan. Karena terus terang saja kekurangan inilah yang orang lain bisa mengoreksi ya. Jadi dari Pak Pengawas misalnya supervisinya seperti apa, karena terus terang saja untuk administrasi kita juga harus banyak perbaikan, jadi harus lebih banyak supervisi mungkin dari Bapak Pengawas atau Ibu Fasil yang nantinya akan lebih meningkatkan kinerja kami. Ya, terima kasih. Jadi Bu, sekarang ini pengawas hanya pendamping. Tidak ada salah, tidak ada yang benar. Yang salah itu yang tidak tidak berbuat, itu yang salah. Jadi artinya kegiatannya seperti ini silakan nanti untuk dilanjutkan. Kami siap untuk mendukung, memfasilitasi, bukan sepenuhnya pengawas itu lebih
lebih dari guru dan kepala sekolah, bahkan pengawas juga nanti berkemungkinan banyak belajar dari guru dan kepala sekolah. Mungkin untuk kegiatan coaching untuk hari ini demikian Bu, nanti mungkin bisa nanti kita lanjut untuk kegiatan di coaching yang akan datang. Kalau memang nanti merasa ini masih ada perlu tidak lanjut, mungkin di sesi nanti coachingnya selanjutnya mungkin masih ada materi ini atau materi yang lain, silakan untuk dikomunikasikan dengan teman-teman guru. Oh, saya harus seperti ini. Nah itu aja Bu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji.